Polisi menetapkan tersangka pegawai Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Jawa Barat inisial TY yang membongkar kasus korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah. TY ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ilegal akses dokumen rahasia milik Basnas Jabar. TY pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Yang bocorin data pribadi nggak pernah ketangkep pelakunya, giliran yang bocorin kasus korupsi malah ditangkap polisi. Kok bisa? Ini emang agak lain ya. Apa yang terjadi di Konoha ini yang positif langsung aja. Aduh, ini gue baca beritanya atau berita ini kayak miris banget gitu ya. Kenapa bisa gitu kayak gini? Ini yang mungkin bikin para koruptor makin senang gitu ya tinggal di negeri Konoha gitu, karena ya bisa kayak gini gitu ya. Hukum aja bisa yang ngelaporin soal terjadi indikasi korupsi aja bisa kena pasal-pasal seperti ini. Aduh, udah lama ini kita dengar soal yang eh, undang-undang atau ya undang-undang gitu ya terkait dengan BUMN yang bukan termasuk penyelenggara negara. Jadi kalau ada korupsi nggak bisa gitu ya diusut oleh KPK dan lain sebagainya. Meskipun gue nggak tahu ini update-nya eh, seperti apa gitu kan, apakah ada revisi dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir kita dapat seperti itu informasinya. Langsung aja kita reaction terkait yang bocorin kasus korupsi malah ditangkap gitu ya, malah ditangkap polisi. Langsung aja kita kutip dari CNN Indonesia dalam laman Instagram yang positif ya. Polda Jabar menetapkan mantan pegawai Basnas Jabar Trianto sebagai tersangka UU ITE dalam kasus dugaan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia gitu ya. Menurut LBH, Trianto melaporkan dugaan penyelewengan dana zakat senilai 9,8 miliar dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai sekitar 3,5 miliar gitu ya. Itu tadi dia Trianto ini membocorkan bahwa ada indikasi korupsi gitu kan ya senilai 9,8 miliar gitu kan, yang justru malah ditangkap karena dia eh apa namanya ini tidak terkait dengan tindakan dia merupakan tindakan ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Waduh, waduh. Ya kalau nggak dibocorin mana kita tahu ada korupsi ya gitu. Misalnya ini bingung gitu. Misalnya di sebuah kementerian atau apa nanti juga yang laporin lah ini membocorkan data ilegal akses kementerian gitu kan, bingung gitu. Padahal ini kan adalah lembaga-lembaga publik gitu. Misalnya kayak udah kita langsung aja dulu, kita sebelum kita ikut komen kita baca dulu komentar dari warganet bakal seperti apa gitu ya. Malah yang kebuka yang ditangkap ya, ketawa KKL yang korupsi tidak ditangkap, malah yang melaporkan ditangkap. Ya dunia terbalik. Begitulah kisah di negeri Konoha gitu. Lindungi ini bacanya apa sih? Whistleblower korupsi di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana dari ancaman dan kekerasan. Oh, ini memberikan jaminan keamanan pribadi, keluarga, serta harta benda mereka setelah hak untuk terlibat dalam proses penentuan bentuk perlindungan yang sesuai. Cepat banget kerja Polda Jabar gitu ya. 2030 Indonesia bubar. Polisi pakai narkoba hukumnya sholat. Whistleblower jadi tersangka undang-undang ITE gitu ya. Maksudnya gimana gitu? Pelapor jadi tersangka Edwan gitu ya. Ini ada komentar. Oke ya, ngelihat kemajuan Jepang dan Belanda kayak memang lebih baik kita dijajah mereka aja deh gitu. Waduh, gitu. Dokumen zakat itu bukannya milik publiknya, dan undang-undang keterbukaan informasi publik kok dibilang informasi rahasia. Nah, benar ya. Benar ini bos, setuju nih dari Bang Sanel. Sumber dana dari pungutan atas nama surga bukan sih gitu ya. Yang melaporkan dan membuka dugaan korupsi Basnas Jabar adalah malah kena pidana undang-undang ITE. Gimana nih Pak Deddy Mulyadi, mention ke Deddy Mulyadi, mohon dibantu gitu. Lawak Divisi Humas Polri gitu. Gimana ini Polisi Indonesia mendukung pemberantasan korupsi atau mendukung gitu, atau mendukung gitu tadi zakat di korupsi juga gila gitu ya.
Hal-hal yang begitulah pernah nonton film-film di luar kayak sistem kejahatan yang bekerja seperti itu dan undang-undang dibuat emang buat begitu dan terus dia kudu lapor siapa yang melapor dijerat ITE bagaimana agar supaya melapor aman dari ITE itu. Semoga Pak Gubernur dapat memberikan solusi gitu ya. Ini Gubernur dari Mulyadi Diambesin karena ini kasusnya di Jawa Barat. Gunanya inspektorat dan audit internal kan untuk itu kok malah dilaporin. Makanya pindah Indo dong kalau mau dapat keadilan gitu. Pak dari Mulyadi gimana nih Pak itu? Tahu whistleblower apa gak ya malah ditangkap kocak-kocak gitu ya. Mending disalurkan langsung gitu. Maksudnya zakatnya ya daripada tadi ke Basnas yang misalnya itu. Konhal benar harus direset total gitu. Gimana sih hukum di negara ini? Memang lucu pemerintahan dan aparat negara ini. Bebannya memang bebannya emang di kepolisian bela negara apa penghancur negara gitu dia mempertanyakan. Wah, 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 ngeri ya. Ngeri juga ya WBS aja kena gitu ya. Whistleblower kan harusnya tidak diungkapkan. Gimana sih ini yang ada orang-orang jadi takut melaporkan fraud dasar negara aneh gitu ya. Semoga Allah lindungi Pak Trianto dan segera membebaskannya. Semoga keadilan ditegakkan. Amin gitu ya. Sebentar dokumen rahasia. Apa ini kalau dokumen rahasia bukti korupsi yang melawak ini kasus gitu ya. Nah gitu. Setelah si ini langkahnya Basnas kena boykot umat pasti gitu ya. Membocorkan perbuatan korupsi dipelin terjadi perbuatan membocorkan dokumen rahasia. Hukum makin kocak di negara ini. Ya positif kalau itu tadi komentar-komentar dari warganet ini memang pasti menilai agak aneh gitu ya, agak lain dengan apa yang terjadi dengan Pak Trianto ini gitu kan ya. Karena tadi kalau dia membocorkan dokumen rahasia lah, ini kan adalah Nas Badan Amil Zakat Nasional yang dimiliki publik dia menghimpun dana dari publik gitu ya. Tentu publik juga berhak tahu dong dananya dan lain sebagainya jika ada indikasi-indikasi lainnya lawang ini punya publik kok publik nggak boleh tahu itu kan ini agak aneh gitu ya. Agak lain gitu ya. Tadi gue setuju banget dengan komentar yang seperti itu gitu ya. Aduh gitu ya ini kayak bingung gitu ya ini jadi orang nanti akan takut kan misalnya kalau gue laporin tindak pidana korupsi ini salah di instansi gua misalnya kayak gitulah justru bisa aja gua yang kena gitu ini kan kayak waduh koruptor makin bersuka cita nih di negara Konoha ya kalau begini kan orang-orang justru takut gitu ya untuk melaporkan hal korupsi ini tentu nggak sejalan dengan apa ya anti korupsi gitu yang digembar-gemborkan tapi malah yang melaporkan malah ditangkap dengan ancaman pasal ITE tadi ini kan kayak pusing gue mikir ya gitu ya capek gitu ya misalnya kayak ya itu mungkin nanti pada akhirnya balik lagi hukum publik gitu ya ketika Basnas akhirnya juga nggak dipercaya publik ya ya mohon maaf gitu kan ya ini apalagi duit apa namanya umat dan lain sebagainya harusnya dikelola dengan secara amanah gitu secara bijak gitu kan yang malah disalah gunakan gitu kan ya jadi ya wajar sih kalau nanti misalnya rakyat boykot rakyat marah rakyat udah nggak percaya lagi gitu ya bahkan tadi ada yang komentar lebih baik zakat disalurkan aja langsung ke eh, apa namanya orang-orang yang berhak menerimanya gitu atau orang-orang yang di sekitar kita dibandingkan dititipkan kepada lembaga seperti ini sebenarnya lembaganya nggak salah gitu tapi kan cara menangani hal tersebut ada korupsi di lembaga tersebut malah yang laporin yang di eh, apa namanya dituntut gitu ini kan agak aneh harusnya kan Basnanya juga bilang bahwa kalau ada yang korupsi di tempat dia juga harus berani saya memecat atau memberhentikan yang korupsi tersebut kan ya jadi ya wajar sih kalau nanti misalnya rakyat boykot rakyat marah rakyat udah enggak percaya lagi gitu yang bahkan tadi ada yang komentar lebih baik zakat disalurkan aja langsung ke eh, apa namanya orang-orang yang berhak menerimanya gitu atau orang-orang yang di sekitar kita dibandingkan dititipkan kepada lembaga seperti ini sebenarnya lembaganya nggak salah gitu tapi kan cara menangani hal tersebut ada korupsi di lembaga tersebut malah yang laporin yang di eh, apa namanya dituntut gitu ini kan agak aneh harusnya kan Basnanya juga bilang bahwa kalau ada yang korupsi di tempat dia juga harus berani saya memecat atau memberhentikan yang korupsi tersebut nah ini atau lah aduh apakah kita harus benar-benar menanti pengadilan Tuhan gitu agar kita benar-benar mendapatkan keadilan. Menurut positif gimana? Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.